Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita rutin Mais Institute. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan akidah dari kitab Muqaddimah Risalah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Sekarang masuk di pembahasan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam matannya dikatakan, wa yuhriju minha bi syafaatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengeluarkan darinya dari neraka bi syafaatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syafa'alahu min ahlil kabairi. Siapa yang beliau Nabi Muhammad berikan syafaat kepadanya dari orang-orang yang dari pelaku dosa besar dari umatnya. Artinya dari orang beriman, ya. Karena kalau orang kafir tidak bisa diberi syafaat. Wa annallaha subhanahu, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqal jannata, sungguh telah menciptakan surga, fa'andaha, ya, maka dia menyiapkannya darul khuludin, sebagai negeri keabadian, di auliyaihi, bagi para kekasihnya, wa akramahum, dan memuliakan mereka fiha, di dalamnya, bin nazari ila wajhil karim, dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu, dan dialah yang menurunkan darinya, dari surga itu, Adam nabinya dan khalifahnya ke buminya, ya, bima sabaqa fi sabiqi ilmihi, dengan apa-apa yang telah lalu di dalam ilmunya yang telah lalu, telah terdahulu. Wa khalaqan nara fa'adaha daru khuludin liman kafara bihi, dan menciptakan neraka, ya, maka dia menyiapkannya sebagai negeri keabadian bagi orang yang kafir kepadanya. Wa al-hada fi ayatihi, ya, dan mengingkari, ya, al-hada, mengingkari ayat dalam ayat-ayatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa ja'alahum, dan menjadikan mereka mahjubina an ru'yati, ya, terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin-poin penting yang menjadi akidah Ahlussunnah yang disepakati. Jadi kita lihat dalil-dalilnya, ya. Dari syarahnya, diantaranya ini ada yang nulis syarahnya, Hirzul Ma'ani, Hirzul Amani, Syarhu Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani.
Qauluhu ayuhriju minha, ya, mengeluarkan darinya dari neraka, ayuhrijullahu minan nar. Maknanya Allah mengeluarkan dari neraka. Qauluhu perkataan yang bisyafaati Nabi SAW, man syafa'alahu min ahlil kabairi min ummati ayuhrijullahu. Allah mengeluarkan minan nari dari neraka kauman min ahlil kabairi, suatu kaum dari pelaku dosa besar, minal muwahhidin, dari orang-orang yang bertauhid. Ya, bisyafaatin Nabi SAW, dengan syafaat Nabi SAW. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, ani Nabi SAW, qala yahruju qaumin minan nar, suatu kaum keluar dari neraka bisyafaati Muhammadin SAW, dengan syafaat Nabi SAW, fa yadkhulunal jannah. Ya, lalu mereka masuk ke dalam surga, fa yusammaunal jahannamiyin. Mereka dinamakan dengan jahannamiyin. Ya, jadi alumni neraka jahanam. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya. Jadi di dalam hadis lain kan syaratnya memang harus ada iman ya di dalam hatinya, walaupun sebesar biji ya, sebesar biji zaro atau biji sawi dalam hatinya itu. Mereka nanti dikeluarkan ya dari neraka itu, lalu nanti ada sungai kehidupan di dalam surga itu yang mereka bisa membersihkan ya badannya dari bekas ya siksa di neraka itu. Naudzubillah ya, semoga kita bisa terhindar dari siksa neraka, karena walaupun ada harapan untuk masuk ke dalam surga, ya tetap saja kita tidak bisa menganggap enteng siksa neraka itu. Ya, ini hadis panjang ya tentang syafaat. Dari bahwa ya anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW qala, ya, bersabda, yuhbasul mu'minuna yaumal qiyamah. Orang-orang beriman ditahan pada hari kiamat, hatta yuhimu bidzalik, sampai mereka bimbang ya, merasa gelisah dengan hal itu. Fa yaquluna, lalu mereka berkata, law istashfa'na ila rabbina, ya, kalaulah kami minta syafaat kepada Tuhan kami, wa yurihuna, ya, min makanin, dan memberikan ketentraman ya dari posisi kita ini. Maksudnya ini adalah ketika pada saat padang mahsyar ya. Saat padang mahsyar mereka kan orang-orang manusia berdiri ya dalam waktu yang sangat lama. Ya, mereka berkata, ya, andaikan Allah yang memberikan syafaat. Maka fayatuna Adam, lalu mereka mendatangi Adam, fayakulun, mereka berkata, anta Adam abun nas, engkau ini Adam, bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Waskanaka jannatahu, dan ya menempatkanmu di surganya. Wa asjadalaka malaikatahu, ya, dan membuat sujud malaikatnya kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan mengajarimu nama-nama segala sesuatu. Litashfa' lana inda rabbik, ya, hendaklah ya engkau memberikan syafaat bagi kami di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu. Hatta yurihana min makanin hadza, sampai mampu membuat mengistirahatkan kami, menenteramkan kami dari posisi kami ini. Qala, lalu Adam berkata, fayaqul, ini yang meriwayatkan berkata, ya, fayaqul, lalu Adam berkata, lastu nakuhunakum, ya, aku
bukanlah berada di sana. Maksudnya bukanlah dalam posisi mampu untuk bisa memberi syafaat. Ya. Qala ya, perawi mengatakan wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Atau Nabi SAW bersabda, ya, dan dia ada menyebutkan kesalahannya yang telah dia lakukan. Ya, akalahu minasyajarah, ya, yaitu dia memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Jadi ingat kepada dosanya, ya, dia tidak berhak untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qaduniya anha, dan sungguh dia telah dilarang dari mendekati pohon itu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi kemudian tergoda oleh setan, ya, dan melanggar. Walakin kata Adam, ya, waktu Nuhan, datanglah kalian kepada Nuh, awala nabiyin ba'athahullahu ila al-ardi. Ya, nabi yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ya, maksudnya yang Rasul yang diutus ketika awal mula terjadi kemusyrikan. Karena ketika zaman Nabi Adam belum ada kemusyrikan. Fayatuna Nuhan, maka lalu mereka mendatangi kepadamu Nuh, fayaqulu, lalu dia berkata, lastu hunakum, aku bukanlah berada di posisi itu. Ya, artinya aku tidak berhak untuk meminta syafaat. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Ya, dan dia menyebutkan kesalahannya yang telah dia lakukan, su'alahu rabbahu bighairi ilmin. Ya, di mana dia memohon kepada Rabbnya, ya, tanpa ilmu. Ya, memohon kepada Rabbnya tanpa ilmu. Ya, maksudnya kan dia berdoa, ya, agar membinasakan kaumnya itu seluruhnya. Karena dia dakwah yang cukup lama begitu, ya, akhirnya berdoa dengan cukup keras, ya, yaitu membinasakan, ya, seluruh umatnya itu. Karena kalau lahir dari mereka itu, kalau Rabbi la tadar, ya, alar ardi minal kafirina dayyaro innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajirun kafar. Perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, jangan kau biarkan, sisakan di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir. Ya, tinggal, karena kalau engkau biarkan, ya, akan menyesatkan, ya, hamba-hambamu, dan mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang yang sangat kafir dan sangat sangat berbuat dosa, ya. Ya, jadi malu, ya, Nabi Nuh alaihissalam untuk memohon kepada Allah. Walakin utu Ibrahim, tapi datangilah Ibrahim, Khalil Ar-Rahman, dia adalah kekasih Ar-Rahman. Ya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Qala fayatuna Ibrahim fayaqulu inilah sunakum. Mereka mendatangi Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, aku bukanlah berada di posisi itu. Aku tidak layak, ya, untuk memohon syafaat kepada Allah. Wa yadhkuru salasa kalimatin kadzabahunna. Ya, lalu dia menyebutkan 3 kalimat, 3 perkataan yang dia berdusta padanya. Ya, yaitu kan sempat berbohong, ya, dia malu, ya. Ada 3, walaupun berbohong itu kan memang dalam hal kebaikan, ya, tetapi memang Nabi Ibrahim menganggap, ya, itu perbuatan bohong juga gitu. Yaitu yang pertama, ada yang tahu tiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
ketika diajak oleh kaumnya itu untuk menghadiri ya perayaan kemusyrikan, dia mengatakan ini sakim, ya aku sakit. Di situ berbohong. Tujuannya kan baik ya, untuk tidak menghadiri perayaan penyembahan berhala itu. Mengatakan ini sakim, sungguhnya aku sakit. Yang kedua, ketika menghancurkan berhala itu, ya ketika ditanya oleh kaumnya, ma fa'ala bi alihatina ya Ibrahim. Ya fa'alahu kabiruhum hadza, ya kata Ibrahim, yang mengerjakan ini yang patung Kecil. yang besar ini. Tanyakan aja kepada dia. Nah, ini kan walaupun dia baik ini tapi Nabi Ibrahim menganggap ya ini kan berbohong juga gitu ya. Yang ketiga, ketika mau bertemu dengan Raja Mesir ya bersama dengan istrinya, datang ke sana dengan Sarah karena diketahui raja itu semena-mena ya. Jadi kalau melihat perempuan yang cantik yang dia sukai, dia menginginkannya, dan ketika itu Sarah datang ke sana ya sangat dikhawatirkan karena Sarah itu sangat cantik. Maka ketika ditanya siapa ini, ya Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Jadi tidak jujur menyebutkan istriku tapi saudariku. Ya karena ya khawatiran akan timbul kemudaratan dari raja itu. Nah itu walaupun tujuannya baik ya, tapi yang namanya Nabi sekecil apapun ya dia menganggap bahwa itu adalah suatu perbuatan yang salah, suatu dosa, sehingga membuat dia malu untuk memohon kepada Allah. Walakin itu Musa, tetapi datanglah kepada Musa ya abdan atahullahu Taurat. Dia adalah seorang hamba yang Allah berikan Taurat kepadanya. Wa kallamahu, dan Allah berbicara langsung kepadanya. Wa qarrabahu naziha, dan mendekatkannya dalam keadaan selamat. Qala fayatuna Musa. Nabi bersabda, maka mereka mendatangi Musa, fayaqulu ini lastuhunakum. Ya, Nabi Musa juga berkata sama. Aku ya tidak bisa, tidak layak untuk memberi syafaat. Wa yadhkuru khatid atahul lati asaba. Ya, dan dia menyebutkan kesalahannya yang telah dia lakukan, qatlahun nafsa, yaitu dia membunuh suatu jiwa. Ya kan? Kita tahu kisahnya ketika melihat pertengkaran antara salah seorang pemuda dari Bani Israel dan seorang pemuda dari Kibti, ya kaumnya Firaun. Maka Nabi Musa membela ya pemuda dari Bani Israel itu, kalau memukul ya dipukul dengan satu pukulan ternyata langsung mati. Ya, karena Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh, hanya memukul saja, tetapi ternyata pukulannya itu sangat tanpa disadari ya. Itu pukulan itu sangat keras. Walaupun mungkin Nabi Musa biasa saja gitu ya, menunjukkan kekuatan ya. Nabi Musa itu tenaga yang sangat kuat. Sehingga dia malu untuk memohon syafaat kepada Allah karena mengingat kesalahannya itu. Walakin itu Isa Abdullah wa Rasulahu wa ruhallahi ku kalimatahu. Tetapi datanglah kepada Isa, ya dia adalah hambanya dan rasulnya, dan ruh Allah yang Allah tiupkan langsung, artinya menciptakannya tanpa melalui ayah. Ya kalimat maksudnya kalimat di situ di Nabi Isa diciptakan dengan langsung kun fayakun, kalimatnya kun fayakun. Jadi tanpa melalui ayah kan, langsung diciptakan oleh Allah di rahim Maryam. Kata Nabi Isa, fayaqulu lastu lakum, aku juga tidak berhak untuk memberi syafaat. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
Tapi datanglah kepada Nabi Muhammad SAW amdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang Allah ampuni dia apa yang telah lalu dan apa yang akan datang ya, dari dosanya. Fayatuni, kata Nabi Muhammad, maka mereka mendatangiku fa'asta'dzinu ala rabbi ya fi darihi. Ya, maka aku meminta izin kepada Rabbku. Nah, inilah syafaat uzma ya, syafaat yang terbesar, yang paling besar yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi yang lain tidak bisa, yaitu syafaat memohon kepada Allah ya untuk dimulainya perhitungan amal ya. Jadi menunggu di padang mahsyar yang sangat lama agar segera dimulai perhitungan amal, lalu nanti yang penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Ini syafaat uzma. Fi darihi fayu'dhanuli alaihi ya. Pada apa, negerinya, negeri akhirat. Maka diizinkan ya untukku atasnya faida ra'aituhu waqa'tu sajidan. Ya, bila aku melihatnya, aku apa dalam keadaan sujud ya fayada'uni masyaallah an yada'ani. Maka Allah memanggilku. Ya, sesuai apa yang Allah kehendaki untuk memanggilku. Fayaqul, lalu Allah berfirman, irfa Muhammad. Bangkitlah wahai Muhammad. Makul yusma ya wasfa tusyaffa wasal tu'ta. Katakanlah yusma ya didengar, berilah syafaat ya engkau diberi syafaat dan memintalah maka engkau diberi. Ya, jadi ketika itu Nabi Muhammad sujud ya dalam waktu yang cukup lama. Lalu kemudian Allah menyuruh untuk mengangkatnya, mengangkat kepala beliau. Ya, qala lebih bersabda fa'arfa'u ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku fa'usni ala rabbina, aku memuji ala rabbi Tuhanku bisanain dengan pujian wa tahmidin yu'allimunihi yang Allah ajarkan aku terhadapnya, summa asfa'u fayahuddu li hadan. Aku memberi syafaat, aku fayahuddu li hadan, menentukan suatu ya untukku, fa'ahruju fa'udhiluhumul jannata, ya aku keluar, aku masukkan mereka ke dalam surga. Qala Qatadah wa sami'tu aidan yaqul fa'ukhrijuhum minan nar. Ya aku keluarkan dari mereka dari neraka. Wa adkhiluhumul jannah, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Tsumma udutsaniyah, kemudian aku kembali ya dua kalinya fa'asta'dzinu ala rabbi fi darihi fa yudzanu li alaihi fa idza ra'aitu waqatu sajidan. Fa'iluni masyaallah an yada'ani. Tsumma yaqul, ini sama dengan yang tadi ya. Irfa Muhammad wa qul yusma wa syafatu syafa wa sal tu'ta qala fa'arfa ra'si fa usni ala rabbi bisana'in tahmidin yu'allimunihi qala asfa'u fa yahudu li haddan fa ahruju fa udhiluhumul jannah qala qatada wa sami'tuhu yaqul fa ahrujuhum minan nar fa udhiluhumul jannah. Summa udus salisah, yang ketiga kali ya, mengulangi lagi sama dengan yang tadi. Hatta ma yabqa finnar illa man hasabasahul Quran ay wajaba alaihil hulud. Sampai jadi Nabi Muhammad SAW bersujud yang memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya ya, yaitu khususnya tadi ya mengeluarkan orang-orang
yang memang dia harus disiksa di dalam neraka, tapi mereka beriman, ada iman di dalam dirinya, tetapi kan mereka banyak berbuat dosa besar, meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan, otomatis mereka harus disiksa di neraka. Tapi kemudian Rasulullah memohon beri syafaat ya untuk mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai kemudian di neraka itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Sudah habis semua. Orang beriman yang punya iman dalam hatinya sudah dikeluarkan di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sampai tersisa hanya orang-orang kafir saja. Hatta ma yabqa finnar illa man habasahul Quran. Sampai tidak tersisa di neraka itu kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Maksudnya yang oleh Al-Quran disebutkan mereka itu kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada. Ay wajaba alaihil hulud. Yang wajib mereka itu kekal di dalamnya. Summa tala hadhil ayah. Kemudian membacakan ayat ini. Asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, semoga Allah menempatkanmu di tempat yang mulia, yang terpuji. Ya, qala wa hadzal maqamul mahmud alladzi wa'idahu nabiyukum. Ya, inilah tempat yang terpuji itu yang dijanjikan kepada nabi kalian, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu punya kedudukan secara khusus untuk memberikan syafaat. Begitu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih menguatkan ya keimanan kita. Kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan syafaat nanti di hari kiamat ya, amin ya rabbal alamin. Maka tentu kita harus mencintai beliau, bersolawat ya kepada beliau, berjuang untuk meneruskan risalahnya ya, karena mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya, maka itulah insya Allah yang akan membuat beliau bisa memberi syafaat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan pada Ustaz atas penjelasannya. Baik pada ikhwan sekalian, jika ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan dipersilakan. Tidak ada, dicukupkan. Ya. Tidak ada. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Mas Nur udah tutup ya? Iya Pak. Mau nanya Ustaz, kalau selawat misalkan kita ngajak selawat bareng didoakan bareng-bareng boleh nggak itu? Berselawat, temaskan berselawatnya yang gimana Ustaz? Kadang-kadang ya kan, ketika ditanya Nabi Muhammad ya, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu. Jadi Rasul mengajarkan ya sholawat itu khususnya memang secara khusus dalam sholat. Di dalam sholat kan ada sholawat. Ya, di luar itu ada juga sholawat yang umum ya. Intinya bersolawat kepada Nabi kapanpun dan dimanapun. Ya. Dalam misalkan hari kita selawat gitu, kita doakan boleh nggak tuh? Boleh kan ya? Itu ada hilaf ya, perbedaan pendapat tentang kalau secara bersama-sama itu. Ya, karena memang nanti perlu dicek lagi, diteliti lagi apakah pernah Rasul mengajarkan secara bersama-sama itu ataukah tidak. Ya, Ustaz. Ya, itu. Kadang-kadang terjadi perbedaan. Karena ini kejadiannya ada di kita Ustaz. Pas kultum dia ngajak ya tentang tadi bahwa kita dapat sahabat, Rasul akan berikan sahabat di dalam Al-Quran pun Allah juga berselawat, malaikat berselawat kan gitu saja, ada 3 dalam selawatnya manusia itu doa kalau memberikan ampunan, dan itu pun pas ngajak selawat bareng-bareng si Ustaz ada salah satu itu mengatakan bahwa
Nah, itu ada Ustaz. Ada orang yang ya pembinaan sinilah. Jadi waktu jangan dipakai gitu. Lah, kan udah ada di dalilnya ada disebutkan di Al-Qur'an yang selawat dan maksudnya saya tanya kalau Ustaz, ini selawat masing-masing sendiri kalau ngaca bareng-bareng itu salah enggak lah itu Ustaz. Makanya di sinilah pengen tahu dalam kalimat kata bahasanya itu gimana dikatakan ini nggak boleh kan harus jelas itu saja. Kita belajar Iya, ilmu kan. nanti kita teliti lagi Mbak dalilnya insyaallah. Iya, syukur Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Imron. Demikian Ibu sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan untuk kajian pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz menjadi pengingat bagi kita semua, menambah keimanan juga seperti itu. Marilah kita tutup dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.